اللازمين عليه وآله وصحبه ومن وله إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. الإفطار على تمرات أو سائل خلو أو على الماء عند فقدهما إلى آخر العبارة. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Majlis subuh rahimakumullah. Semua hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian adab ibadah. Kita masih ada pada adab pelaksanaan ibadah puasa. Selanjutnya disebutkan al-iftaru. Ketika kita berbuka, maka disunnahkan al-iftaru berbuka ala tamaratin dengan tamroh. Tamroh ini kurma basah, beberapa butir atau beberapa biji kurma basah. Atau sa'il hulwin, atau yang manis-manis. Sa'il hulwin, yang manis-manis, ya, bisa berupa buah-buahan atau kue. Au alal ma'i, atau cukup air putih saja inda faqdihima, ketika kurma atau yang manis-manis itu tidak ada. Wala yukthiru min dzalika. Namun ya, apapun itu, ketika kita berbuka puasa secukupnya saja. Ya, yang penting sudah batal. Thumma yusalli al-maghribah. Setelah itu salat maghrib. Salat maghrib dulu, thumma ya'udu ila tanawulit ta'am, baru kemudian makan, ba'da sholati, setelah sholat. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ahadukum shaiman, jika kalian berpuasa, falyuftir, maka ketika berbukalah alat tamri, dengan tamar, kurma basah. Fa illam yajid at-tamra, fa illam yajid, jika tidak ada tamar, tidak ada kurma, fa'alal ma'i, maka cukuplah dengan air putih beberapa teguk. Fa innal ma'a, karena sesungguhnya air itu tuhurun, suci lagi mensucikan. Di dalam hadis itu, dalam hadis yang kita sebutkan itu, dalilun, ada dalil, ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yustahabbu al-fitru, bahwa disunnahkan al-fitru, berbuka puasa, qabla salatil maghribi, sebelum salat maghrib, bihadhil kaifiyati, dengan cara tersebut. Fa idza shalla, adapun setelah salat, tanawala hajatahu minat ta'ami ba'da dzalik, maka silahkan memakan, atau silahkan makan apa yang telah dihidangkan. Illa, kecuali idza kanat ta'amu mawjudan, jika ternyata di hadapan kita itu makanan sudah dihidangkan.
Jadi kalau kita menunggu saat-saat berbuka puasa, kemudian ternyata yang dihidangkan ini nasi, sudah nasi, fa innahu yabda'u bihi, maka sunnah mendahulukan makan malam itu, sunnah mendahulukan makan malam. Jadi intinya kalau kita berpuasa, sunnahnya itu adalah kita pakai kurma dulu atau cukup dengan air putih, sekedar membatalkan puasa. Setelah itu sholat maghrib. Nah, tapi kalau ternyata makanan itu sudah dihidangkan, maka kita makan dulu. Itu sunnahnya itu seperti itu, makan dulu, baru sholat maghrib. Qala Anas, Sayyidina Anas, sahabat Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza quddimal isya, idza quddima, jika telah dihidangkan apa al isya'u, makan malam, fabda'u bihi, maka makanlah terlebih dahulu qabla salatil maghribi, sebelum salat maghrib. Wala ta'jalu, jangan kalian meninggalkan an isyaikum, ya, hidangan makanan itu untuk tergesa-gesa melakukan sholat. Jadi wala ta'jalu, jadi maksudnya jangan tergesa-gesa melakukan sholat an isyaikum, sampai kalian meninggalkan makanan yang sudah dihidangkan itu. Kemudian selanjutnya al-i'tidalu fit ta'ami wasyarabi. Jadi kita makan, minum, ya, sederhana, secara sederhana, secukupnya saja. Wa tajannubul butonah, jangan terlalu kenyang. Wa tukhmah, jangan banyak meludah. Tukhmah, jangan banyak meludah. Wal aqlal, wal iklal min asnafil at'imah ma amkana, dan hendaklah menyedikitkan jenis-jenis makanan sebisa mungkin. Jadi jenis-jenisnya ini jangan terlalu banyak. Nah, karena kadang-kadang kita ini makan sedikit-sedikit tapi jenisnya banyak, akhirnya jadi banyak juga. Li alla yudhi'a ala nafsihi faidatas saumi as-sahihah, agar faidah puasa untuk kesehatan tidak hilang. Jadi manfaat puasa untuk kesehatan tidak hilang. Jadi bisa hilang manfaat puasa seharian untuk kesehatan, itu bisa hilang gara-gara banyak sekali macam-macam ini kita makan. Ada yang manis, ada yang pedas, ada yang asin, semuanya bercampur jadi satu. Nah, itu bisa menghilangkan manfaat puasa untuk kesehatan. Selanjutnya, ya, al-istizadah min fi'lil khairat. Ya, jadi mulai ini bulan Ramadan tinggal 50-an hari saja ini. Disampaikan kita pada bulan Ramadan, hendaklah dari sekarang al-istizadah, kita mulai menyiapkan bekal, menyiapkan bekal min fi'lil khairati, ya, untuk menyempurnakan berbagai macam ibadah. Berbagai macam ibadah. Bagaimana nanti di bulan puasa ini, ya, bermacam-macam ibadah ini bisa kita tunaikan dengan sempurna. Ya, diantaranya, ya, tentu saja mempersiapkan kesehatan fisik, kemudian juga mempersiapkan bekal harta benda untuk kita sedekahkan dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Fahuwa fi Ramadan aktsaru ta'kidan wa a'tamu adran. Karena pada bulan Ramadan itu, ya, berbagai macam kebaikan-kebaikan ini sangat-sangat ditekankan. Kalau di luar Ramadan tentu kita diarahkan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Terlebih lagi
di waktu-waktu seperti bulan suci Ramadan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kita diceritakan tentang bagaimana profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ini sepupu beliau Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Beliau ini orang yang paling dermawan. Ya, sampai-sampai sahabat itu sering saling mengingatkan, itu kalau Nabi punya apa-apa jangan ada yang minta. Ya. Meskipun kalian suka jangan minta. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menolak orang yang minta. Ya, tidak pernah menolak. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali memberi dan bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, wahina yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering didatangi oleh malaikat Jibril di bulan Ramadan. Ya, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayudarisuhul Quran, mengajari beliau Al-Quran. Jadi pala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair minar ruhil mursilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat dermawan, ya, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, mengulurkan tangannya. Minar ruhil mursalah, bahkan lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Jadi maksudnya angin ini kalau berhembus tidak ada sela-sela, pasti dimasuki. Begitu juga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap peluang-peluang kebaikan ini beliau akan tunaikan, tentu dengan kemampuan yang beliau miliki. Kemudian selanjutnya adalah kafun nafs. Ya, kafun nafsi, mengekang nafsu, keinginan. Kafun nafsi, mengekang keinginan diri atau syahwat. Ya. Amma yatanafi ma'a haqiqatis siyam. Ya. Yakni apa-apa yang bertentangan dengan esensi puasa. Ya, apa itu? Yang pertama minal maharim. Hal-hal yang diharamkan. Ya, di bulan Ramadan ini sebagaimana pahala kebaikan berlipat-lipat, catatan dosa juga berlipat-lipat. Ya, wal asam, begitu juga dengan keinginan untuk melakukan dosa. Wa itlaqil jawarihi fil ma'asi wal dzunub, dan membebaskan anggota tubuh melakukan maksiat dan dosa. Kal ghibati, seperti ghibah, wan namimah, wal kadzib, berdusta, wal ghash, menipu, wal fahsyi, berbicara jorok, wasu'il khuluq, berperangai buruk, wal idrari bin nas, membahayakan atau menyakiti orang lain, wan nadhari ilal muharramat, memandang, mengumbar pandangan kepada hal-hal yang diharamkan. Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian para ulama, kam min shaim, alangkah banyak orang kelihatan berpuasa muftir padahal tidak. Wa kam min muftir, dan alangkah banyak orang yang zahirnya tidak berpuasa, shaim tapi hakikatnya berpuasa. Wal muftirus shaim, ya, siapa mereka ini? Huwallazi yahfazu jawarihah, yakni orang-orang yang menjaga anggota tubuhnya, minal asami, dari melakukan dosa, wa ya'kulu wa yashrabu, meskipun dia makan, meskipun dia minum, mungkin karena ada uzur,
karena sakit atau sedang safar, kelihatan tak berpuasa, tapi dia menjaga anggota tubuhnya dari melakukan dosa, maka hakikatnya ruhiyahnya itu adalah dia berpuasa. Was-shaimul muftir, adapun orang yang kelihatan berpuasa tapi hakikatnya tidak puasa, huwallazi yaju'u, yaitu orang-orang yang kelaparan, lapar dia, wa ya'tishu, haus, wa yutliku jawarihahu, namun dia membebaskan anggota tubuhnya lil muharramati, melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Makanya ketika kita berpuasa itu ya, kalau di luar Ramadan kita boleh membalas ya, jadi ada orang yang memaki kita bisa, kita dihalalkan untuk membalas dengan makian yang sama. Ada orang yang pukul kita, maka kita dibolehkan untuk membalas dengan pukulan yang sama. Jadi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluh. Kecuali di bulan Ramadan, kecuali ketika berpuasa. Jadi ketika ada orang yang memaki, bahkan kalau ada orang yang mengajak ribut, maka kita tidak boleh membalas. Cukuplah kita mengatakan ini shaim, ya, saya lagi puasa. Jadi tidak usah ditanggapi. Nah itu kalau Ramadan, itu saking pentingnya mengekang keinginan atau syahwat itu. Dikisahkan dari Ubaid maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi itu ada dua orang wanita yang berpuasa. Lalu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan, "Ya Rasulullah, ada dekat rumah ini ada dua wanita yang berpuasa. Keduanya ini sudah hampir mati saking hausnya." Fa'arada anhu awsa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menanggapi. Tsumma ada, kemudian laki-laki ini kembali kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, kedua wanita ini sudah bertambah parah." Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang kepada di tempat itu, faji'a biqadahin aw asin, kemudian Nabi minta dibawakan sebuah mangkok. Lalu Nabi mengatakan kepada salah satu dari kedua wanita yang sudah hampir mati gara-gara puasa itu, muntahlah kamu, muntah. Faqa'at qayhan wa daman wa sadidan wa lahman. Maka wanita ini kemudian memuntahkan darah, nanah dan daging. Hatta mala'at nisfal qadah, ya, sampai penuh separuh mangkok itu. Kemudian yang satunya juga disuruh muntah, dan keduanya muntah dengan muntahan yang sama. Jadi ada darah, nanah, daging, sampai penuhlah mangkok itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hataini, sesungguhnya kedua wanita ini somata, ya, berpuasa, menahan diri, amma ahallallahu lahuma, dari apa-apa yang Allah halalkan bagi mereka. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, padahal itu halal bagi mereka. Wa aftarata, tetapi mereka ini ya iftar, ya, memakan ala ma harramallahu alaihima, apa yang Allah haramkan. Apa yang mereka lakukan? Jalasat ihdahuma ilal ukhra, keduanya duduk saling berhadapan. Faja'alata ta'kulani luhuman nas, lalu keduanya memakan daging manusia. Maksudnya memakan daging manusia ini adalah membicarakan keburukan orang lain. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, inilah dahulu yang sempat kita kaji subuh hari ini. Masih ada beberapa lagi, insyaallah kita akan selesaikan besok subuh. Inilah dahulu kajian kita subuh hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.